Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Sorry banget udah lama kita nggak syuting lagi, udah lama nggak tayang video. Tapi kali ini kita balik dan langsung bikin video lagi. Kita balik langsung syuting apa? Ini dia, the all new Toyota Rush. Disponsori oleh Kini, Partnership for Success. Hari ini kita kembali lagi syuting dan langsung syuting di all new Toyota Rush. Nah, kalau kalian pernah lihat di CVT Indonesia, kita pernah syuting Daihatsu Terios yang baru ya itu kembarannya ya. Mereka sharing satu platform dan platform itu nanti juga akan digunakan di all new Avanza sama all new Xenia di kedepannya. Nah, kalau kemarin kita udah review all new Terios, nah sekarang kita lihat yang Rush. Apa sih yang membedakan? Apa aja yang beda? Yuk kita langsung lihat. Ya, yang membedakan dia dengan Daihatsu all new Terios, kalau yang Terios itu ya dia tuh punya grill yang chrome semua. Wah, bagus, jadi dia kayak kesannya lebih mewah. Tapi basically kalau gue personally, gue lebih suka yang ini ya. Dia lebih kayak dark chrome. Mereka nyebutnya dark chrome, lebih bagus gitu ya, nyambung dari grill sana ke sini. Dan itu di bagian depan Terios ada cover fog lamp chrome. Sedangkan Rush pakai cover fog lamp plastik body molding. Dan ada cetakan-cetakan waffle palsu nih. Di bawah sini ada list-list merah ala-ala TRD, karena ini tipe TRD Sportivo. Sama seperti Terios, lampu fog lamp-nya dan sen masih pakai bohlam biasa. Sedangkan lampu depannya udah full LED, mirip punyanya merek Honda. Walaupun memang secara fungsi lebih bagus punyanya yang proyektor karena lebih terang. Ini karena dia mantul 2 kali dulu ke bawah, baru ke jalan ya. Overall, kami lebih suka desain Toyota Rush dibanding Terios. Lebih sporty dan gak banyak chrome. Lanjut ke mesin. Kap mesinnya udah dikasih cover dan dicat warna body. Dari Daihatsu all new Terios, sama seperti Terios, dia menggunakan mesin yang dipakai di mesinnya Toyota Veloz, Avanza Veloz ya 1500 cc dengan kode 2NRVA dengan tenaga 104 PS di 6000 rpm dan 139 Nm di 4000-an rpm. Ya, mesin itu memang turun daripada Rush yang sebelumnya dan Terios sebelumnya. Tapi ini untuk mengejar efisiensi bahan bakar karena mobil-mobil generasi sekarang nih ngejar lebih ke arah efisiensi ya. Nah, waktu itu kita belum ngetes gimana performance-nya, gimana keiritannya, efisiensinya, rasa berkendaranya. Nanti kita tes mesin ini gimana sih ditaruh di all new Rush ini. Mesin itu dialirkan ke roda belakang melalui 4-speed automatic konvensional. Tapi lihat nih, air intake-nya tinggi banget loh. Banjir slow banget. Nih jadi kayak nih banjir segini nih kayak masih bisa nih. Sepinggang gua yang tingginya 175 cm. Ya mungkin 100 cm lebih bisa nih lewat nih. Asal ini nggak kemasukan. Bagus banget sih. Lanjut ke samping. Ya, lanjut ke samping. Dia ini sekarang dia pakai ban Dunlop N-Active. Dia ban eco gitu ya untuk keirit-iritan. Dia pakai ban 215 60 R17. Iya, R17, ring 17. Ini jadi bagus banget ya. Dia motifnya kayak kipas gitu dan dia pakai ring 17 inci. Sedangkan yang tipe G, ini karena ini tipe TRD Sportivo kan. Sedangkan tipe yang G, dia masih pakai ring 16 seperti yang generasi sebelumnya. Jadi ya ini bagus sih. Dia udah pakai cakram di sini. Dia udah juga selain pakai cakram, dia udah pakai vehicle stability assist juga.
EBD dan BA juga, bagus banget deh. Dan yang bedain juga sama Terios, di sini dia pakai ada side body molding. Jadi dia lebih kayak kelihatan SUV look di sini juga ya. Ini banyak side body molding, ini body molding yang dari depan juga kelihatan. Dan dia karena dia punya ground clearance yang cukup tinggi, 220 mm, lebih tinggi daripada Pajero Sport even. Jadi mobil ini dari samping sih masih nggak apa-apa ya, tapi dari belakang tuh kelihatan cungkringnya. Nah, dari sini dia udah pakai kunci keyless entry. Kita bisa lihat tuh dia ada tombolnya di sini dan kuncinya seperti ini. Nggak kayak kuncinya persis banget kayak kunci-kunci Daihatsu yang udah keyless ya. Tapi sayang dia belum auto folding, jadi kalau kita pencet ya cuma kunci biasa doang aja. Nah, banyak yang bilang kalau Expander itu baby Pajero, kalau All New Rush itu baby Fortuner. Tapi kalau menurut gua pribadi, kalau dari samping gini, sebenarnya All New Rush ini malah mirip banget sama Pajero Sport. Kita bisa lihat sendiri. Ya, bisa kita lihat siluet sampingnya mirip banget kan sama kamera car kita? All New Pajero Sport. Sampingnya dia udah ada LED di spion, udah ada roof rail, talang air yang cuma sampai baris 2 aja, nggak kayak Terios. Karena ini tipe TRD, di bawahnya ada stiker TRD dan side body molding. Sayangnya rem belakang masih Tromo. Lanjut ke belakang. Nah ini yang mobilnya baru ya. Gonde the Konde. Ya dulu kan emang kita tahu ya Rush itu pakai Konde di sini ya. Konde gede banget jadi ya agak ganggu, jadi space dalam juga nggak bisa terlalu besar karena mobilnya udah terlalu panjang kena Konde itu. Tapi since Konde udah dihapus, dia mobil juga makin panjang, space di dalam jadi makin besar. Jadi bedanya dengan Terios, kalau Terios itu ada exception chrome dan black panel di belakang sini. Sedangkan Rush hanya warna body aja. Lebih kelihatan kalau Rushnya warnanya sama-sama putih. Biasanya dia pakai LED bar, lampu remnya LED titik-titik gitu. Lampu mundur juga pakai LED, tapi sayang lampu sennya masih pakai bohlam biasa. Rush udah pakai sensor parkir dan ada kamera mundur aja, bukan bird eye view kayak di Terios. Lanjut ke bagasi, karena udah gak ada Konde, jadi ruang bagasinya makin luas. Apalagi baris 3 dilipat. Baris 3 tegak pun masih luas banget. Udah lihat kita apa aja tuh perbedaannya sama Terios dan juga ya Rush yang lama. Sekarang kita lihat di dalam tuh bedanya apa aja sih sama Terios dan juga Rush yang lama. Yuk, tapi sebelum masuk, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi di channel CVT Indonesia. Supaya kita makin semangat nih bikin video-video lagi dan gak ada vakum-vakum bikin video lagi, jadi tetap terus upload. Yuk, kita masuk aja ke dalam. Ya, masuk ke dalam. Sebenarnya overall sama ya sama yang Daihatsu Terios yang kita udah pernah review, kita bisa lihat di linknya. Ya dia mirip-mirip juga, cuma yang membedakan adalah penggunaan material-material ya. Seperti kalau material di sini. Ya, material Rush ini sudah pakai soft touch di sini. Walaupun masih ada jajatan palsu. Di tengah ada center console yang ada 12 volt socket. Seatbelt 3 titik untuk semua penumpang. Dan karena 6 airbag, jadi di sini ada yang buat pilar, walaupun nggak di emboss. Mudah-mudahan aja ngembang, amin. Headrest udah ada 3 di belakang sini. Karena dia leather frame, jadi memang paha tuh naik ke atas, jadi nggak kesangga sama kursi ya. Walaupun dia bisa dimajuin mundur, tuh mundur majunya lumayan jauh. Cuma tetap aja ya dia, walaupun dimajuin tetap legroomnya bagus. Ini gue tinggi gue 175, ini kursi mudi 2. Masih bagus banget, headroom bagus, legroom lumayan masih ada, dan gue masih bisa tidurin lagi. Jadi oke banget sebenarnya kalau untuk duduk di sini, cuma ya kaki nggak kesangga, mungkin kalau perjalanan jauh agak sedikit lebih capek. Jadi kita lihat belakang kelengkapannya ada apa aja. Nah, kalau mau masuk kursi ke baris 3 itu harus pakai one touch tumble. Dia udah bisa, kayak tumble-tumble-nya, jadi lebih memudahkan masuk ya. Dan kita tinggal masuk ke belakang. Ya. Lanjut ke belakang, di baris 3 tetap ada hand grip dan seatbelt 3 titik untuk 2 penumpang. Headrest ada 2, di kiri ada speaker 12 volt socket dan cup holder, sedangkan kanan cuma ada speaker dan cup holder aja. Headroom dan legroom overall sama dengan Terios. Ya, masuk ke dalam ke All New Rush ini. Ya, overall dia emang mirip banget sama All New Terios yang pernah kita review kemarin ya.
nggak banyak yang berubah kayak misalnya ya memang persis banget lah, cuma paling bentuk desain AC digitalnya ini yang ya memang berbeda walaupun fungsinya sebenarnya sama ya overall. Dan juga head unitnya, ditambah head unitnya Rush Terios kan yang bisa udah support kamera all around kan, view monitor. Desain dashboard Rush ini benar-benar baru dan punya desain cenderung main aman. Tapi yang beda dari Terios, material warna beige itu adalah material soft touch. Di sini depan pengaturan kursinya ya dia bisa naik turun. Ya, dia bisa recline juga. Setir dia bisa naik tilt, tapi sayang belum bisa teleskopik, belum bisa. Dan yang kalau kalian perhatiin deh, ini headrestnya udah gue naikin ya. Lihat ya, perhatiin kursinya. Dia emang agak bagus ya, suportif sini walaupun tulangnya nggak kerasa, jadi kalau kita gini bisa jatuh juga, nggak terlalu suportif. Ini lihat deh, kursinya kecil banget. Lihat, kepala kita jauh banget, ini kayaknya kursi Agia yang dikasih headrest. Jadi masih tetap aja kekecilan walaupun memang bisa kita atur untuk nyesuaiin badan kita. Cuma tetap aja kursinya kerasa kekecilan, cuma masih tetap bagus. Sama kayak Terios, AC udah digital tapi nggak ada mode semburan. Dan ada indikator seatbelt buat 7 penumpang. Nice. Head unit cukup lengkap walaupun nggak selengkap Terios. Head unit itu juga bisa dioperasikan melalui setir yang juga ada untuk teleponi. Pokoknya sayang MID-nya masih layar kalkulator biasa ya, cuma nampilin echo doang gitu. Dan di sini dia udah pakai konsol tengah nih, bagus, bisa ada isinya juga. Tapi sayang desainnya tuh kayak motong gitu ya, aneh. Dia jadi kayak cup holdernya kepotong gitu, aneh banget sih. Karena ini tipe Matic, dia bentuk transmisinya masih mirip sama generasi sebelumnya. Park brake masih manual, tapi material soft touch juga masih sampai ke door trim. Power window yang auto hanya sisi driver, walaupun nggak auto folding, tapi dia udah electric folding. Di kanan situ ada tombol traction control dan start stop engine. Lanjut ke tengah, dia punya spion day night view. Ada tempat kacamata, lampu masih bohlam, glove box belum soft opening, dan fitur keren yang masih ada dari generasi sebelumnya, yaitu vanity mirror dengan kaca dan lampu. Sebelumnya kan udah ada, udah nggak dihilangin, masih bagus. Tapi sayang, seatbelt high adjusternya udah nggak ada nih. Jadi ya fix aja gitu. Oke, penasaran kan rasanya nyetirnya kayak gimana? Dia udah pakai seatbelt. Yuk, kita nyalain. Dia udah pakai start stop. Tuh, suara mesinnya tuh kayak suaranya Avanza Veloz banget ya. Karena emang mesinnya sama sih basically. Nah, penasaran kan kalau mesin itu ditaruh di mobil lebih gede gini, gimana rasanya? Yuk, kita jalan. Akhirnya ngerasain nih berkendara dari the all new Toyota Rush ya, basically sama dengan Terios ya. Gimana rasanya? Ya, rasa berkendaranya sih gue rasain ini posisi mengemudinya dia SUV banget ya, commanding gitu, jadi tinggi kita rasanya. Walaupun nih gue udah set ya, ini udah paling rendah nih, kita udah set paling rendah, tapi tetap gue ngerasa ini commanding banget, jadi beneran rasa SUV gitu. Dan memang karena badan dia tinggi, jadi kita ngerasa tuh kayak dibanding yang lain tuh kita lebih tinggi dari di jalanan. Enak sih, kita beneran kerasa kalau naik SUV-nya ya. Walaupun rasa duduknya commanding, tapi kursinya jujur ini nggak cocok untuk gua karena kurang ya. Karena ya gua lebih suka kursinya expander yang lebih gede gitu, atau kursinya R3 lebih enak ya untuk gua, porsi badan gua. Dan juga dia dibanding expander karena dia nggak punya teleskopik. Jadi kalau misalnya gue mundur, kaki gue ini agak nekuk nih. Jadi kalau gue terlalu mundur, tangan gue kepanjangan, terlalu lurus, nggak enak gitu. Jadi pasnya segini, tapi kaki gue nekuk. Ya itulah kelemahannya yang kalau yang nggak punya teleskopik ya. Karena dia makin jangkung, mobil ini cenderung ngelimbung di kecepatan tinggi.
ditambah setirnya yang terlalu ringan. Tapi untuk kekedapan kabin, mobil ini bagus banget dibanding kompetitornya. Ya kita let's say BRV ya, karena memang basisnya BRV itu sama-sama kayak Mobilio dan Brio yang dari awal punya kekedapan kabin yang sangat buruk. Ya ini, sedangkan ini bagus banget kekedapan kabinnya. Jadi ini suara luar tuh isolated banget. Kita padahal ada motor yang pakai alay-alay itu ya, tapi nggak kedengeran nih motor nih. Ini nggak kedengeran tuh suaranya. Tapi peredaman mesin ke dalam itu baru kedengeran. Nih kalian mau dengerin, bisa kedengeran di sini. Tuh, suara itu ngeraungnya kedengeran banget gitu. Jadi mungkin peredaman kabin dari luarnya bagus, tapi peredaman untuk suara mesin dia masih kurang. Untuk efisiensi berkendara, mobil ini efisien banget. Kita udah tes ya. Mobil ini masih baru banget dan akhirnya udah nyentuh 1000 km. Dia untuk dalam kota dia bisa mencapai 11,6 km per liter. Jauh lebih baik dibanding Rush yang lama yang kita kenal boros karena ya tenaganya gambot dan bodinya juga kurang aerodinamis ya. lanjut untuk efisiensi dalam tol, dia bisa mencapai 16 km per liter. Udah puas tadi ngerasain efisiensinya dan juga berkendaranya, rasanya berkendara kayak apa. Ya kita sekarang mau ngerasain nih 0 sampai 100-nya. Kita udah nemu tempat buat ngerasain akselerasinya. Ya kita berhenti dulu di sini. Kita matiin dulu traction control. Dan juga ya matiin traction control, juga matiin AC. Mesin gede, gas sama rem tahan. Sampai 100 dia bisa mencapai di 14,8 detik. Ini lebih lambat dari generasi sebelumnya yang di 14 detikan awal, 14,1 sekian gitu. Ya dia lebih lambat dari generasi awal. Ya terasa karena apa? Mobil ini punya karakter yang tarikan bawahnya rendah banget ya, pelan banget. Jadi maksudnya kurang nendang gitu tarikan bawahnya. Jadi memang mesinnya ini, mesin Toyota Veloz yang terbaru ini lebih fokus untuk irit-iritan. Ya, figur akselerasi tadi jelas bikin dia kalah dari pesaingnya, yaitu BRV atau dari LMPV Expander. Makanya memang SUV ini sekarang bisa dibilang lebih family oriented banget nih. Ya, jadi kita udah lihat, udah ngerasain akhirnya rasanya di all new Toyota Rush ini. Ya, kalau menurut gue mobil ini emang bener-bener sekarang lebih ke arah family SUV, bukan lagi sebuah bener-bener yang pure sport utility vehicle. Karena sebelumnya memang Rush yang sebelumnya kan kayak gagah dan memang dia memang capable banget ya untuk di off-road, dan setting suspensinya lebih ke arah off-road dan juga performance-nya juga memang lebih bagus dibanding sebelum yang ini. Tapi sekarang ini lebih ke arah ke yang irit-iritan dan juga family friendly. Jadi lebih enak lah untuk bawa keluarga dan untuk keluar kota dan bawa family-nya full tuh lebih enak ini. Jauh lebih enak ini even dibanding rival-rival terdekatnya seperti di Honda BRV. Ya, tapi dengan harga yang justru turun dibanding generasi sebelumnya, Rush ini jadi yang paling value for money di kelasnya. Jadi sekian review All New Rush dari CVT Indonesia. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube kita, dan nyalakan lonceng notifikasi. Gue Reza Rever, sampai ketemu di review berikutnya. Dah.